Renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini agar kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Tidak dangkal saja pengenalan kita akan Tuhan, semakin bertambah umur, bertambah usia, bertambah tahun demi tahun, biarlah bertambah dalam juga kita mengenal Tuhan. Bukan semakin mundur, bukan semakin saudaraku menjauh, melainkan hidup kita semakin dewasa, semakin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Mari kita baca Filipi 3 ayat 10. 2, 3, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi, sama-sama, 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Amin. Mengenal Yesus lebih dalam, saudaraku, adalah hal yang sangat perlu. Karena kalau pengenalan kita dangkal terus, anak-anak terus, maka kita tidak bisa tumbuh dewasa, tidak bisa mengenal Tuhan lebih baik. Maka saudaraku yang kekasih, anak-anak tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, perlu kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Karena dengan lebih dalam mengenal Tuhan, kita bisa menjadi orang yang lebih kuat. Karena kita menjadi orang yang lebih dewasa. Kuat untuk menghadapi tekanan. Kuat untuk menghadapi pergumulan. Kuat untuk menghadapi persoalan. Saudaraku, lebih dalam mengenal Tuhan membuat kita sabar. Lebih dalam mengenal Tuhan, saudaraku, membuat kita lebih rohani lagi. Haleluya. Apa yang kita kejar? Saudaraku yang kekasih, dalam mengikut Tuhan, memang kita hidup diberkati. Saudaraku yang kekasih, memang hidup kita panjang umur. Memang hidup kita, saudaraku, penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Jangan yang ditambahkan ini lebih dalam kita cari. Saudaraku, salahkah mencari berkatnya? Tidak salah. Tetapi kehendak Tuhan, kita harus mengerti. Karena kalau kita nggak dapat berkat, kita bisa meninggalkan Tuhan. Kalau kita, saudaraku, banyak persoalan, kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, kita juga bisa meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengerti pada hari ini, kehendak Tuhan apa di dalam kehidupan kita. Inilah Dia yang ku kehendaki. Siapa yang menghendaki? Siapa yang menghendaki? Paulus yang mengatakannya ini dengan kata lain. Saudaraku, kita juga. Amin. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudaraku, tidak ada yang lebih hebat dari Paulus di antara kita ini. Betul? Tidak ada sepintar Paulus. Tidak ada tinggi penghormatan dunia kepada Paulus daripada kita di sini, saudaraku. Paulus masih berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia. Amin. Katakan sama temannya, mari kita lebih dalam mengenal Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan. Amin. Banyak orang mengikut Tuhan karena berkat. Kalau nggak dapat berkat, kita bisa menyesal.
Banyak orang mengikut Tuhan, mau mengejar karunia-karunia. Lalu, kalau dia nggak dapat karunia, dia meninggalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, karena apa? Karena dia tidak tahu apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mengenal dia lebih dalam lagi. Saudaraku, banyak orang mau bahagia, banyak orang mau menjadi orang yang pintar, itu keinginannya. Salahkah itu? Tidak salah. Mau menjadi orang yang kaya, salahkah itu? Tidak salah. Mau mengejar titel yang lebih tinggi lagi, salahkah itu? Tidak salah. Tetapi yang menjadi salah jikalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, mematuhi kehendak Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Saudaraku, akan terlihat di dalam gereja. Kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, di gereja ini pikiran kita melayang-layang. Jangan pikiran kita melayang-layang. Amin. Jangan pikirkan dulu, saudara mungkin sudah masak saksang di rumah. Jangan buru-buru pulang. Jangan pikiran ke sana terus. Haleluya. Ada mie gomak bu di sini, nanti boleh beli. Saudara yang kasih, ya, ada begitu banyak orang tidak mengenal Tuhan sebenarnya, walau dia menjadi pengikut. Banyak menjadi pengikut tapi tidak mengenal Tuhan. Saudara yang kekasih, mana lebih baik? Jadi pengikut dan mengenal daripada jadi pengikut tapi cuma ikut-ikutan tidak mengenal. Jadi pengikut dan kita mengenal dengan baik. Apa keinginannya? Kalau kita pengikut Kristus, marilah kita mengenal Kristus lebih dalam. Haleluya. Mengenal Dia secara pribadi. Bagaimana caranya, saudaraku, bisa mengenal lebih dalam lagi? Sering bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau suami istri saling kenal nggak itu? Kenal ya. Pak Hana ini dengan istrinya sudah berapa tahun menikah, berkeluarga? 22 tahun. Berarti selama 22 tahun ini mereka bersama-sama. Saling kenal. Jadi kalau istrinya, saudaraku yang kekasih, matanya ada klip-klip gini, tanpa ada abu atau apa, udah tahu Pak Simamora itu. Berarti uang belanja habis. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sudah tahu. Kenapa? Karena sudah mengenal. Bagaimana dia bisa mengenal? Hidup bersama-sama. Saudaraku yang kasih. Tapi kalau kita tidak hidup bersama-sama, susah untuk bisa mengenal satu dengan yang lain. Dengan Tuhan juga begitu. Mau mengenal Tuhan lebih dalam? Tiap harilah bertemu dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, begitulah yang Tuhan inginkan. Apakah Tuhan begitu bangga melihat saudara milioner tapi tidak punya hubungan dengan Dia? Anggota gereja, tapi nggak punya hubungan dengan Dia. Orang Kristen, tapi nggak punya hubungan dengan Dia. Tuhan nggak terlalu bangga dengan orang yang seperti itu. Apakah Tuhan bangga dengan orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak punya hubungan dengan Dia?
Saudaraku, kaya, miskin, kalau tidak ada hubungan dengan dia, nggak ada, saudaraku yang kekasih, tidak ada baginya itu rasa bangga, rasa senang. Tetapi kalau kita sudah punya harta di dunia ini, punya hubungan pula lagi dengan Tuhan, walaupun kita di dunia ini masih kekurangan, tapi punya hubungan yang manis dengan Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan. Bukan berkat kita yang Tuhan rindukan. Amin. Bukan harta kita, bukan apa yang kita punyai, melainkan diri kita sendiri yang Tuhan rindukan. Saudaraku yang kekasih, Pak Steve berkata waktu dia melayani di sini, saya dengar khotbahnya, punya hubungan yang manis dengan Tuhan, karena itulah yang membuat kita hidup berkemenangan, bahkan di tempat ini pun, kalau kita bersahati, punya hubungan yang manis dengan Tuhan di dalam doa kita, maka tempat ini, saudaraku, akan ditambah-tambahkan Tuhan orang yang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan berkat puro-puro saudara yang saudara butuhkan. Kalau punya hubungan yang manis dengan Tuhan, tambahan berkat itu, jodoh, rekap itu pun diberikan Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus mengerti yang Tuhan kehendaki, sebagaimana Paulus kehendaki, mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Haleluya. Saudara yang kasih, itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan rindukan kepada kita semuanya. Bilang sama temannya, Tuhan merindukan hubungan kita dengan Dia. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, setiap hari, apapun itu, sebelum kita beraktivitas, jumpai dulu kekasih jiwa kita itu. Siapa kekasih jiwa kita? Betul? Berapa lama? Minimum 1 jam lah. Kalau kayak Pak Joyce 1 jam nggak terasa itu. Karena dia suka nyanyi. Wah, 1 lagu saja sudah berapa menit kan? Amin. Puji Tuhan. Dia bisa ibadah hari ini. Mungkin karena mau nyoblos ini hari Selasa ini. Rabu. Ya. Jadi ada yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Kesibukan bisa menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Persoalan bisa menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Apalagi? Dosa menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ada banyak saudaraku di sekeliling kita yang membuat kita, yang menghalangi kita untuk bisa punya hubungan dengan Dia. Saudaraku, ingatlah, kita harus mengatasi persoalan itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jangan keluar rumah tanpa berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kita nggak kenapa-kenapa di jalan, tetapi kita sudah kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau hilang hubungan dengan Tuhan, saudaraku, maka kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, sebagai orang Kristen, atasilah apa yang menjadi penghalang kita untuk bisa berdoa pagi. Karena berdoa pagi itu merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Tapi jangan cuman doa asal berdoa. Haleluya.
Berdoalah benar-benar fokus kepada Tuhan. Sembahlah Dia, kenallah Dia. Kalau kita tidak kenal Dia, maka perkataan kita pun negatif terus. Percayakah Tuhan bisa menyembuhkan kita? Kalau kita tidak kenal Dia, maka kita masih berobat ke dukun. Kenalkah Tuhan mampu memberkati kita? Maka kalau kita tidak kenal Dia, masih kita pakai pelaris-pelaris. Mari kita kenal betul-betul Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya dalam keadaan bagaimanapun kita kuat, kita teguh pengikutan kita kepada Tuhan dan tidak kurang cinta kita kepada Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki bukan apa yang kita punya, karena yang Tuhan kehendaki adalah diri kita sendiri. Haleluya. Saudara yang kekasih. Jadi, ingat yang terutama dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih, hubungan dengan Dia selalu dekat, selalu kita rindukan, selalu kita pengen. Jadi kalau kita tidak punya hubungan, saudaraku, dengan Tuhan, maka pikiran kita selalu negatif. Kita terima firman Tuhan, membal firman Tuhan itu. Kita menerima nasihat, nasihat itu tidak masuk ke dalam hati, pikiran kita, jiwa kita. Keras membatu sehingga kita tahun lepas tahun tetap tidak ada perubahan. Sementara kita berdoa, Tuhan berilah aku berkat. Sementara kita tidak mau berubah. Kenapa tidak mau berubah? Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak ada punya hubungan dengan Tuhan, hati keras, pikiran keras, tumpul pikiran, hati pun menjadi tumpul, rohani pun menjadi tumpul. Oleh karena itu, saudara yang kasih, supaya sama-sama kita menerima berkat yang besar dan hubungan kita pun manis dengan Tuhan. Mari setiap hari sukailah berdoa, bersekutu dengan Dia. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, lembutkanlah hati, atur waktu dengan baik, janganlah terlalu lama tidur, supaya bisa bilang sama temannya, jangan engkau terlalu lama tidur. Tanya dulu dia, jam berapa kau tidur semalam? Hari Minggunya jam 2 pagi pun gak persoalan. Nanti bangun, pergi ke gereja, agak nunduk-nunduk kan Pak Pendeta gak nampak. Haleluya. Kalau kita kerja besoknya, kita cepat tidur. Tapi kalau hari Minggu besoknya, wah, begadang, saudaraku, sampai pagi. Janganlah. Haleluya. Saudara yang kekasih, hargailah Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengenal Dia, mengenal kehendaknya, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Enak nggak kenal Tuhan? Bangga nggak kenal Tuhan lebih dalam? Kenal presiden enak nggak? Enak ya? Kalau saya kenal presiden, saya punya nomor HP-nya, tiap hari bisa telepon dia, wah enak kali tuh. Pak Presiden, gereja kami mau dibangun ini. Mintalah dulu, kasihlah dulu. Nggak usah dulu uang negara, uang Bapak aja lah. 50 juta, kira-kira dikasih nggak? Dia telepon saya balik, Pak Eko, nggak usah uang saya. Adanya APBD 1M pun bisa. Itu kalau hubungan baik dengan presiden. Lebih lagi kita
hubungannya baik dengan Tuhan. Apa yang saudara minta? Apa yang saudara rindukan? Sepanjang itu tidak menyimpang dari firman Tuhan, dari kehendak Tuhan, Tuhan kasih. Haleluya. Saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit, bukan Tuhan yang membuat kita menderita, tidak. Tuhan mau kita semuanya bahagia. Amin. Nah, jadi marilah kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan yang benar itu? Yesus Kristus. Haleluya. Filipi 3 ayat 10, yaitu bahwa yang ia kehendaki dalam hidupnya adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi pengenalan yang benar, yang pertama sekali, yang Paulus rindukan, yaitu pribadi Yesus. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita tahu ya, Paulus ini orang jahat dulunya. Kita pun orang jahatnya dulunya. Tapi lebih jahat Paulus. Paulus ini penganiaya orang Kristen. Orang Kristen dikejar-kejar. Orang Kristen dibunuh. Saudaraku, orang Kristen takut kepada Paulus ini. Tetapi perjumpaan dia dengan Tuhan mengubahkan kehidupannya. Sekeras apapun seseorang, sejahat apapun seseorang, bisa diubahkan Tuhan. Buktinya siapa? Paulus. Jadi jangan menyerah. Ada anak yang bandel, ada suami yang belum bertobat, ada istri yang selalu belanja jor-joran, habiskan uang, misalnya, contoh, nggak ada di sini, di sana. Biarlah kita, saudaraku yang kekasih, percayai bahwasanya Tuhan sanggup mengubahkan seseorang. Buktinya Paulus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Berubah bertambah jahat. Saya pikir bertambah jahat. Berubah bertambah baik. Drastis dia berubah. Bertobat dia sungguh-sungguh. Itulah dia kalau berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kalau belum punya pertobatan, berarti belum berjumpa dengan Tuhan dengan benar. Masih jadi ikut-ikutan. Orang Kristen dia. Ke gereja orang, ke gereja dia. Tapi bukan itu yang paling Tuhan kehendaki, itu bagus. Yang paling Tuhan kehendaki, mengenal dia. Kalau sudah mengenal dia, berjumpa dengannya, hidup kita berubah. Aniaya datang tidak membuat kita mundur, kurang berkat, tidak membuat kita mundur, karena kita kenal Tuhan, ya, itu yang mengubahkan kita. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, ya. Sungguh luar biasa, ini yang sering terlupakan ketika kita mendengar firman. Kita pengennya berkat terus, berkat, berhasil terus. Ya, diberkati, sehat. Tetapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan dalam keadaan situasi bagaimanapun, tidak kurang cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Paulus ini orang jahat, penganiaya orang Kristen, sekolahnya pun tinggi, ahli filsafat, gurunya Gamaliel,
Saudaraku, orang terpandang, orang yang dihormati, walaupun orangnya pendek, tapi orang dihormati. Orang pintar, orang cerdas, ya, memegang hukum Taurat dengan betul, saudaraku yang kekasih. Tetapi itu membuat dia, saudaraku yang kekasih, menjadi orang yang sombong. Saudaraku, tanpa mengenal Tuhan, kita punya semuanya yang dimiliki Paulus. Itu hanya membuat kita menjadi orang yang sombong. Tetapi, kalau semuanya yang dimiliki Paulus ini ada pada kita, harta kita punya, kepintaran kita punya, dihormati orang, dan kita punya hubungan dengan Tuhan, wah, itu luar biasa itu berkatnya. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Nah, jadi saudara yang kekasih, tanpa hubungan dengan Tuhan, tanpa pengenalan dengan Tuhan lebih dalam lagi, Paulus berkata, semuanya sampah yang kupunyai itu. Betul? Saudara, kehormatan, sekolah tinggi, harta banyak. Paulus berkata, kuanggap sampah semua. Setelah dia mengenal Yesus. Filipi 3 ayat 8. Mari kita baca. 2, 3 ya. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, kebanggaan kita mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan titel. Kebanggaan kita mengenal Tuhan lebih dalam, bukan harta. Kebanggaan kita mengenal Tuhan lebih dalam, bukan penghormatan manusia. Anggota dewan kah? Amin. Aparatkah? Saudaraku yang kekasih, bukan itu yang menjadi sesuatu yang kita kejar, melainkan mengenal Dia lebih dalam. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, itulah kerinduan kita. Bilang sama temannya, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sampahnya semua itu tanpa Tuhan. Haleluya! Tinggalnya itu semua tanpa mengenal Tuhan. Amin. Capek kita mengejarnya. Mati-matian kita mengejarnya. Tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Capek kita kumpul. Saudaraku, sedikit demi sedikit lalu sudah menjadi bukit. Kebanggaan kita. Ya, harta itu. Lalu mati meninggalkan dunia ini. Enggak kita bawa juga itu. Jangan itu menjadi kebanggaan. Kebanggaan kita mengenal Yesus lebih dalam. Dengan kata lain, kebanggaan kita berdoa setiap hari. Punya hubungan yang manis setiap hari. Itu yang Tuhan banggakan dari kita. Coba lihat. Atau pasangannya. Ada enggak hubungan yang manis dengan Tuhan? Bersahati setiap pagi. Atau satu keluarga. Kalau ada, saudaraku, Tuhan lihat dari atas. Wah, inilah dia. Anakku yang aku kasihi.
Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih. Nah, jadi ayat ini menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak sebanding dengan pengenalan akan Kristus Yesus. Dan bahwa Kristus lebih penting daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Pengenalan kita yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, tidak ada urusan yang lebih penting selain daripada bersekutu dengan Tuhan. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan mengabaikan hubungan dengan Tuhan? Apakah karena kita tidak melihatnya? Berarti kalau kita mengabaikan hubungan dengan Tuhan, kurangnya iman kita itu. Karena iman mempercayai walau tidak melihatnya. Amin. Haleluya. Berarti kalau kita tidak mengerjakannya, kita kurang iman kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman, orang yang bersekutu dengan Tuhan, lebih dalam, semakin dalam lagi. Haleluya. Banyak pendeta mengejar karunia. Karunia menyembuhkan. Sekarang giliran pendeta. Tadi giliran jemaat kan gitu. Banyak pendeta mengejar karunia. Kalau yang namanya karunia menyembuhkan. Oh hebat itu hebat. Betul hebat itu. Tapi kalau enggak punya hubungan dengan Tuhan. Sembuh pun orang yang didoakan itu. Enggak bangga Tuhan. Sama dia. Kenapa? Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan bukan karunia-Nya. Karunia itu dari Tuhan, bukan milik kita. Haleluya. Saudaraku, yang Tuhan rindukan adalah diri kita. Hebat pun pendeta, tapi nggak berdoa, sibuk dia ke sana kemari. Sampai berdoa pun nggak. Sibuk ke sana kemari. Tapi tidak ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Keluar masuk, luar negeri, dalam negeri, luar kota, dalam kota. Sibuk pelayannya, sibuk diundang ke sana kemari. Tapi nggak pernah berdoa. Tuhan nggak bangga. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan, apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dapat masuk dalam kerajaan sorga. Tapi yang melakukan apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, manislah hubungan kita dengan Tuhan. Lebih dalamlah kita mengenal Dia. Haleluya. Barulah kehendak Tuhan yang lain, jiwa-jiwa selamat. Amin, saudaraku. Barulah kehendak Tuhan yang lain, boleh melayani. Ke sana kemari. Saudaraku, kalau kita, itu sebabnya dikatakan, menuntut Dia yang di Alkitab itu. Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan? Bukankah aku sudah mengusir setan demi nama-Mu? Haleluya. Tuhan berkata, aku tidak kenal kau. Bahkan ditambah lagi, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Bayangkan, saudaraku, betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Betapa perlunya doa kita setiap hari. Amin. Caranya berdoa bagaimana Pak Pendeta? Kita nggak tahu bagaimana caranya berdoa. Yang penting berkata-kata sama Tuhan. Bernyanyi kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Nggak ada pelajaran yang terlalu sempurna untuk bisa berdoa.
Saudaraku yang kekasih, ini yang menjadi kerinduan kita. Mudah, gampang, tapi kenapa banyak orang tidak mengerjakannya? Padahal berjumpa dengan Tuhan itu membuat hidup kita berubah. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita lebih baik, lebih maju. Amin. Nah, jadi mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Yang kedua, apa yang dikatakan Paulus? Mengenal kuasa kebangkitannya. Paulus berusaha mencari dan mendalami maksud dari kuasa kebangkitan Yesus. Yesus itu hidup. Amin. Kalau kita kenal Yesus adalah Yesus yang mati, tidak mengenal Dia Yesus yang hidup, maka saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa bertumbuh dewasa. Paulus orang pintar. Mana ada itu kebangkitan dari antara orang mati? Dia ahli Taurat. Yang namanya bangkit dari orang mati itu gak dipercaya. Saudaraku yang kekasih, tetapi ketika dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan, dan saudaraku yang kekasih, bukti begitu banyaknya orang melihat kebangkitan Yesus, kenaikannya ke sorga, membuat Paulus ingin lebih dalam lagi mengenal Yesus. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Hidup mendengar doa kita. Hidup, saudaraku, menjawab doa kita. Menyertai kita. Memegang tangan kita. Melindungi kita. Hidup, Tuhan kita itu hidup. Oleh sebab itu, dekatlah selalu dengan Tuhan. Dengan kehidupan Tuhan. Amin. Haleluya. Paulus orang yang pintar dan dia mau menyelidikinya. Saudara yang kasih, seorang ahli filsafat atau seorang ahli matematika, ahli fisika, nggak percaya itu. Tetapi kapan kita berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan nyatakan, saudara yang kasih, kehidupannya kepada kita. Haleluya. Untuk mengenal kuasa kebangkitan Yesus, kita harus mempelajari peristiwa dari awal pada saat kebangkitan Yesus. Yaitu yang pertama, kuasa kebangkitannya mendatangkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena dia bangkit, dia hidup. Dia bisa hadir dimanapun kita berada. Amin. Kapan kita berdoa, memohon, meminta, tolong aku Tuhan. Tuhan, aku butuh persoalanku ini kau tolong. Aku butuh pertolonganmu, aku butuh perlindunganmu. Dimanapun kita berada, di sudut manapun kita di dunia ini. Saudaraku, Tuhan dengar. Amin. Amin. Yesus mampu mendatangi kita secara pribadi. Itulah yang membuat kita takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak berbuat dosa. Haleluya. Kehadiran Tuhan mendatangkan keajaiban. Lazarus yang sudah mati didatangi Yesus. Lazarus hidup. Amin. Saudara yang kasih. Bedanya, saudaraku, Yesus ini dengan yang lain. Dia mati, bangkit, naik ke sorga. Saudaraku, banyak orang bangkit dari kematian seperti Lazarus. Lazarus kan bangkit juga dari kematian. Tetapi Yesus yang membangkitkan. Tapi Lazarus tidak
terangkat hidup-hidup ke sorga. Haleluya. Nah, ini menunjukkan Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang sanggup, saudaraku yang kasih, menolong kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, kalau yang mati pun bangkit, apalah persoalan yang lebih besar daripada itu? Saudaraku, percayalah, Tuhan sanggup menolong kita umatnya. Haleluya. Pengen pekerjaan? Pengen jodoh? Pengen apa lagi? Pengen rumah? Pengen mobil? Kenal Tuhan lebih dulu. Haleluya. Keajaiban pasti terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kehadiran Tuhan mendatangkan damai. Banyak uang belum tentu damai, kan? Rumah besar, kasur empuk, belum tentu ada damai. Betul nggak? Mobil mewah, full AC, ya, bisa jalan sendiri tanpa supir. Kan ada sekarang mobil jalan sendiri, autopilot. Tinggal tekan aja, tujuan mau kemana di aplikasinya itu kan, tujuan mau ke Sidikalang, tekan aja Sidikalang, seperti Google Map. Ya udah, tidur aja di mobil itu. Ada sekarang. Mau? Nggak mau? Mau ya? Pengen nggak? Saudara yang kekasih. Tapi bisa nggak ada damai. Hebat pun, canggih pun dia mobilnya itu, tapi bisa nggak ada damai dalam hati. Jalan-jalan ke bulan katanya, ke bulan atau ke Mars, bulan ya, bulan. Tapi nggak ada damai. Pulang dari bulan, toh juga. Saudara, tapi kalau kita di Bangunsari ini saja pun, di desa Bangunsari ini saja pun kita tinggal dengan bertani, dengan berjualan di Pajar Rabu, Kamisan, tapi kita kenal Tuhan lebih dalam, damai hati kita. Haleluya. Kurang pun uang kita, nggak suntuk kita. Betul? Ada persoalan kita, nggak stres kita. Kenapa? Kenapa saudaraku? Karena Tuhan itu lebih baik, lebih mahal dari apapun. Ngapain suntuk? Masalah itu pasti berlalu. Haleluya. Bilang sama teman yang kanan kiri, jangan suntuk, masalah itu pasti berlalu. Katakan sama dia, damai sejahtera bagimu. Durung-durung Madiau bilang. Amin. Benarnya ini penuh damai semua? Walaupun tanggal muda, amin. Biasa tanggal tuanya orang susah hati, ya kan? Sekarang tanggal muda pun bisa orang susah hati. Sudah bayar utang. Damailah hati, amin. Kenapa damai? Karena Tuhan Yesus lebih mahal dari apapun. Kuasa kebangkitan Yesus membuka mata rohani kita untuk melihat Tuhan dengan jelas. Ya, mau melihat Tuhan dengan jelas, tidak bersungut-sungut hati kita, pikiran kita,
Saudaraku, tidak menggerutu. Ya, kita bisa kenal Tuhan. Saudara yang kasih, terkadang hal ini terjadi dalam hidup kita, bahwa yang menyebabkan kita sukar melihat rencana Tuhan, sukar pikul salib. Jadi sukalah pikul salib. Artinya apa? Sukalah menyangkal diri. Amin. Sangkal diri, pikul salib. Supaya kita bisa melihat, mata rohani kita terbuka. Ya. Tolaklah dosa, pikulah salib. Mengampunilah, pikul salib. Memberkati, pikul salib. Diejek, pikul salib. Amin. Direndahkan, pikul salib. Ada banyak hal dalam kehidupan kita ini yang kita hadapi, yang mengharuskan kita untuk memikul salib kita. Karena di dalam memikul salib itu, mata rohani kita bisa terbuka. Kita bisa melihat rencana Tuhan. Kita bisa melihat visi dari Tuhan. Kita bisa melihat iman daripada Tuhan. Haleluya. Nah, jadi supaya mata kita dicelikkan, punyailah gaya hidup menyangkal diri, pikul salib. Haleluya. Nggak enak ya? Pikul salib nggak enak ya? Nggak enak lah kalau dihina orang kan? Maunya kita balas, itu yang paling enak. Jangan ya. Bilang sama temannya, jangan balas. Satu-satunya cara yang dapat membuka pikiran kita adalah kuasa kebangkitan Yesus. Kalau mata rohani dan pikiran kita terbuka, maka kita akan melihat dengan jelas bahwa selalu ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup ini menjadi ringan kita jalani. Haleluya. Mau jalan kita ringan? Pikiran yang jelas, pikiran yang terbuka, karena hidup kita penuh dengan penyangkalan diri. Jadi, periksalah masing-masing diri kita. Kemudian, saudaraku, bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus? Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bukan lagi aku yang hidup, kata Paulus. Yang hidup yang aku hidupi sekarang, bukanlah diriku sendiri, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Oh, luar biasa Paulus ini. Sudah betul-betullah mati siakunya, mati kehendak dagingnya, sehingga hanya Yesus yang ada di dalam. Besar nanti mahkota Paulus ini. Siapa yang mau dekat rumah Paulus? Gak ada yang mau. Siapa yang mau dekat dengan rumah Paulus? Angkat tangan. Begitupun masih sedikit juga angkat tangan ya. Bukan Paulus sana, itu Paulus juga itu. Paulus Manjunta. Si jomblo dia. Daftarkan diri. Segera. Sampingnya juga tuh. Agak lirik-lirik nanti. Haleluya. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Hiduplah menaruh perasaan, pikiran, ya, yang terdapat di dalam Kristus. Inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan kealahannya sehingga dia merendahkan dirinya datang ke dunia ini. Saudaraku, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, hidup di tengah-tengah kita. Saudaraku yang kasih, itu betul-betul
rendah hati ya, yang luar biasa. Amin. Bahkan di dunia ini pun mau disalibkan, disiksa, diludahi, itu saudaraku yang kasih luar biasa. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Itulah jika kita memiliki, mengetahui kuasa kebangkitan Yesus, segala iblis ada di bawah kaki kita. Coba dulu gini kan, iblis di bawah kaki saudara. Dalam nama Yesus, iblis kau di bawah kakiku. Amin. Iblis, setan, begu di bawah kaki kita. Amin. Banggakah saudara? Banggalah. Yang selama ini kita di bola-bolanya, sekarang iblis di bawah kaki kita. Kenal Tuhan lebih dalam. Haleluya. Amin. Yang ketiga, Paulus berkata, persekutuan di dalam penderitaannya, itulah yang dia inginkan, yang dirindukan, yang dia inginkan di dalam hatinya. Siapa sih yang mau menderita? Bukankah kita sering berpikir setelah percaya Yesus, semua kesulitan akan terhapus. Tidak ada sakit, tidak ada kekurangan, keberkatan. Itu memang keinginan kita. Tapi Paulus mengatakan yang dikehendaki ialah persekutuan di dalam penderitaannya. Dalam dunia ini kita menderita. Yohanes 16 ayat 33. Bukannya Tuhan mau kita menderita, tapi ada kalanya Tuhan membiarkan penderitaan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Karena kita memang di dunia ini penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, ya, itu merupakan penderitaan. Laluilah, luluslah di sana. Gak ada gunanya mengeluh. Beriman. Gak ada gunanya saudaraku mengeluh. Hadapi, kalahkan. Apa gunanya seorang yang sekolah SMA mengeluh kepada orang tuanya? Pak, sulit matematika ini. Ada gunanya? Gak ada gunanya. Tetapi kalau dia belajar, dia hadapi, dia berusaha, lulus, maka saudaraku yang paling bangga, yang paling bahagia adalah dirinya sendiri. Amin. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan, ini persoalanku. Boleh, silahkan. Tetapi kita berkuasa untuk mengalahkannya. Hadapilah. Jangan berpikiran negatif. Amin. Jangan berpikiran kalah. Karena dengan berpikiran kalah, kita menjadi orang kalah. Kita harus berpikir menang. Amin. Kita harus berpikir positif. Haleluya. Gak ada gunanya kita mengeluh, kita kasih tahu sama orang, sakit kali hidup ini ya. Gak ada gunanya. Sakit ya, katanya pula lagi kan. Tahun mak. Rasakan, katanya pula lah. Sakit kali hidup ini. Apa-apa susah, apa-apa mahal. Sembako mahal, beras mahal. Oh, rasailah, katanya kan. Nah, barulah kita marah kan gitu. Kau ngasih tahu keluhan, kau bilang rasakan. Gak ada gunanya kita kasih tahu sama orang. Hadapi. Berjuang. Rajin. Amin. Saudaraku, paling tinggi nanti kalau saudara ngadu sama Pak Pendeta, apa dibuat Pak Pendeta? Hah? Didoakan. Habis didoakan, ditolong.
Nggak bisa ditolong, serahkan sama Tuhan. Kan dia nggak bisa ditolong, masa mau disepak? Serahkanlah sama Tuhan. Tuhan, nggak mampu aku. Engkau gembala agung, kuserahkan padamu. Nah, jadi saudara yang kekasih, hidup kita ini biarlah kenal Tuhan, ya, kenal di dalam persekutuannya, di dalam penderitaannya. Tetapi menderita bukan karena menderita ya karena seperti yang tadi ya, kurang uang lah, yang nggak dapat kerja, yang ini. Bukan itu maksudnya. Persekutuan di dalam penderitaannya mengikut Tuhan. Amin. Menderita memang datang ke gereja ini, menderita. Kenapa? Jauh kali dari Sukarami sana kan? Menderita memang, jauh. Dari mana di sini yang paling jauh? Marindal sana, Marindal 1, Kanal. Ada yang dari Medan. Gak enak, menderita itu. Enaknya kan dekat-dekat rumah kan, gereja kan? Iya kan? Menderita itu. Tapi menderita pun itu tetap sukacita, tetap dijalankan. Saudaraku yang kekasih, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan itu. Tuhan perhitungkan kesetiaan itu. Haleluya. Haleluya. Di dalam persekutuan penderitaan bersama dengan dia, ya. Kurang uang ongkos ke gereja, harus pinjam dulu. Ah, itu kan nggak enak, itu menderita itu kan. Yang paling enak apa? Gak usah ke gereja kan gitu. Paling enak itu. Apalagi punya alasan, nggak ada ongkos Pak Pendeta. Paling enak. Tapi nggak hidup menderita. Dia hidup enak. Jadi bukan menderita karena berbuat dosa, men. Bukan karena curi ayam lah, atau nipu lah, atau maling lah, enggak. Tapi menderita karena mengikut Tuhan. Harus menyangkal diri. Harus pikul salib. Semuanya itu. Tergabunglah di dalam penderitaan. Dalam mengikut Tuhan. Hadapilah. Luluslah. Sama seperti, anggap aja kita sekolah. Anak sekolah pun dia harus belajar. Anak sekolah pun dia harus menghadapinya ujian. Betul? Kalau dia malas-malas, kalau dia nggak mau belajar, tinggal kelas. Anggap aja secara rohani begitu hidup kita ini. Jangan tinggal kelas terus. Jangan mahasiswa abadi. Ada mahasiswa ada 15 tahun nggak lulus-lulus. Ada dulu teman kami, sastra Inggris dia, ya, sastra Inggris, tapi nggak lulus-lulus di USU. 15 tahun nggak lulus-lulus. Kawannya 4 tahun sudah lulus. Dia mahasiswa abadi. Kenapa? Nggak mau belajar. 10 tahun, 15 tahun mengikut Tuhan, tapi nggak lulus-lulus. Mahasiswa abadi. Haleluya. Jangan menjadi mahasiswa abadi. Amin. Oke. Terakhir. Serupa dengan dia di dalam kematiannya. Roma 6 ayat 6 sampai 7, inilah kerinduan Paulus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia bebas dari dosa. Amin. Matilah terhadap dosa. Orang mati bisa bangkit nggak? Orang mati bisa senyum lagi nggak? Orang mati bisa marah nggak? Matilah terhadap siaku kita. Matilah terhadap kehendak daging kita. Matikan. Jangan dipingsankan. Macam mana pula dipingsankan ya? Dipingsankan masih hidup.
Maksudnya dipingsankan setengah-setengah hati dia bertobat. Sekarang bertobat, besok enggak. Bertobat, besok enggak. Nah, jangan begitu. Amin. Benar-benar mati terhadap dosa, kuasa dosa itu dimatikan, maka kita hidup. Kita memiliki hidup. Itulah yang Paulus rindukan dari kematian Tuhan Yesus ini. Dari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Haleluya. Ketika kita dibaptis, semua sudah dikubur. Jangan digali lagi. Amin. Apa yang digali? Dosa itu jangan digali lagi. Biarkan dia hanyut di sepanjang sungai. Biarkan dia tenggelam, dikubur di dalam baptisan. Biarkan. Jangan bangkitkan lagi. Amin. Amin. Itulah kerinduan Paulus. Roh yang memberi hidup, yang memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Supaya hilang kuasa dosa, maka kita harus matikan kehendak daging manusia lama kita, tabiat-tabiat dosa kita. Amin. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya. Supaya kita jangan turuti lagi keinginannya. Matikan. Merdekalah. Putuslah hubungan dengan dosa. Putuslah hubungan dengan iblis. Dengan kehendak daging. Dengan manusia lama. Jangan izinkan dosa itu menempel sekecil apapun dalam hidup kita. Amin. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, bawah anugerah Tuhan. Perjanjian lama tidak ada Roh Kudus, saudaraku, tapi di dalam perjanjian baru kita memiliki Roh Kudus yang memampukan kita. Semua tiap-tiap orang kita ini mampu menang menghadapi dosa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadilah hamba kebenaran. Amin. Jangan menjadi hamba dosa. Diperbudak dosa. Matilah terhadap diri sendiri. Matilah terhadap dosa. Ya. Tinggalkanlah, bangunlah, bangkitlah menjadi terang, menjadi anak Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Nah, jadi inilah tugas kita, inilah yang kita kerjakan. Ya, kenal Tuhan lebih dalam. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri.